Pemirsa, hutan yang merupakan cagar alam di kawasan Siklop di Pegunungan di Jayapura rusak akibat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kini alam telah menjawab ulah manusia ini. Bencana banjir bandang dan juga tanah longsor memakan 100 lebih korban jiwa. Nah, berikut ini kami hadirkan data dan fakta berkaitan dengan Siklop dan banjir di Jayapura. Kita akan pertama tampilkan di belakang saya, pemirsa, Anda dapat melihat apa kemudian yang menjadi penyebab dari banjir bandang di Sentani. Yang pertama tentu saja mengenai curah hujan yang begitu tinggi di kawasan Kabupaten Jayapura. Hujan dengan intensitas 50,5 mm per jam terjadi di wilayah sana. Berdasarkan data dari BMKG bahwa kondisi intensitas curah hujan di sana bahkan bisa mencapai 238 mm per hari. Sedangkan pada saat kondisi normal 50 mm per hari saja sudah dianggap sebetulnya sudah cukup deras. Namun demikian kondisi cuaca di sana diperkirakan terus tinggi dan kemudian hingga beberapa hari ke depan curah hujan yang tinggi ini masih diperkirakan terus terjadi. Hingga kemudian BMKG memperingatkan kepada warga yang ada di Kabupaten Jayapura untuk waspada apabila terjadi banjir bandang susulan. Kemudian penyebab lain yang juga menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang di Kabupaten Jayapura adalah mengenai perusakan area Siklop ataupun adanya penembangan hutan secara liar. Penembangan area Siklop atau pegunungan di Kabupaten Jayapura ini dilakukan oleh warga yang mendiami di wilayah sana dan kondisi ini sudah terjadi sejak 2 dekade terakhir. Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa sejak tahun 2003 sebetulnya sudah ada 43.000 jiwa yang tinggal di wilayah sana dan pada tahun 2019 ini sudah ada 430.000 jiwa yang mendiami wilayah di pegunungan Siklop ini. Dan kemudian perusakan lingkungan ataupun penebangan liar yang terjadi di sana bahkan bisa mencapai 1.000 hektar per hari. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir bandang karena kemudian wilayah di Kabupaten Jayapura ini tidak mampu menahan debit air yang begitu tinggi karena curah hujan dan hingga itu kemudian menyebabkan longsor dan kemudian menyebabkan banjir bandang di wilayah ini. Kita kemudian beralih ke selanjutnya informasi mengenai Siklop ini. Apakah Siklop itu dapat Anda lihat ini wilayahnya berada di utara Papua, di mana kemudian ini disebut juga dengan pegunungan Debon Solo atau Robong Holo, Kabupaten Jayapura. Pegunungan Siklop ini berwarna sebagai mama, begitu ya. Kenapa kemudian disebut dengan mama? Karena layaknya seorang ibu yang memberikan kehidupan di wilayah-wilayahnya, ibu yang memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Pegunungan ini kemudian dianggap sebagai sumber air bagi warga yang mendiami di wilayah sana. Oleh karena itulah kemudian dengan adanya pegunungan ini menjadi daya tarik bagi warga di sana hingga kemudian mereka akhirnya berbondong-bondong mendiami wilayah sini dan kemudian melakukan penebangan secara liar. Sebetulnya berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Mereka paling tidak sudah memberikan imbauan, juga kemudian menyatakan paling tidak untuk mencegah supaya warga mendiami wilayah sini. Kenapa? Karena kemudian sebetulnya pegunungan Siklop ini merupakan wilayah cagar alam. Wilayah cagar alam ini merupakan salah satu yang bahkan terluas di wilayah Indonesia dengan luas 31.479 hektar dan wilayah cagar alam ini merupakan pengendali pasokan air bagi warga Jayapura, Papua. Tentu saja dengan wilayah adanya cagar alam ini diharapkan tidak ada warga yang tinggal di sana, namun demikian kenyataannya warga tetap mendiami di sana dan bahkan populasinya mencapai 430.000. Sedangkan kita akan melihat sekarang pegunungan Siklop ini merupakan cagar alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, setiap orang dilarang melakukan penebangan tanpa izin dan ada sanksi berupa hukuman 1 hingga 5 tahun penjara dan denda 2,5 miliar rupiah. Namun kenyataannya sejak 2 dekade terakhir penebangan liar ini terus dilakukan, bahkan populasinya berdasarkan informasi terakhir sudah mencapai 430.000 orang di wilayah cagar alam. Kita melihat kemudian di data selanjutnya pemirsa masih mengenai pegunungan Siklop ini bahwa memang kondisi-kondisi seperti ini memang sudah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menanggulangi seperti melakukan peringatan dan sebetulnya juga sudah ada rencana untuk pada saat bulan April ini akan dilakukan penanaman kembali, namun demikian ternyata banjir bandang sudah kembali terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat berdasarkan informasi terakhir dari Posko Penanggulangan Bencana Banjir Jayapura data tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Timur. Korban meninggal dunia sudah mencapai 100 orang kita lihat dan kemudian luka berat mencapai 84 orang dan korban hilang mencapai 75 orang. Namun demikian berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan dari tim gabungan dan juga reporter kami sudah menyampaikan tadi menyatakan bahwa korban meninggal sudah mencapai 103 orang dan kemungkinan masih bisa bertambah lagi karena apa? Karena masih banyak wilayah-wilayah yang masih terkubur oleh longsoran, ada banyak rumah-rumah dan juga pemukiman yang hingga sampai saat ini masih terus dilakukan upaya untuk pencarian. Semoga saja kita berharap semua korban evakuasi yang selamat berhasil ditemukan.
Dan kemudian pemirsa, ini kami tampilkan sebuah video di mana kemudian salah satu anggota TNI menyelamatkan bayi korban banjir, di mana ini merupakan anggota Yonif RK 751 VJS menyelamatkan bayi di Sentani. Ini terjadi ketika mereka sedang melakukan penyisiran, namun demikian mereka mendengar ada tangisan bayi di bawah reruntuhan kayu. Oleh kemudian anggota TNI tersebut kemudian melakukan sejumlah penyelamatan, namun demikian sayangnya pada saat itu tidak ditemukan orang tua dari bayi tersebut, dan bayi tersebut sudah dinyatakan sudah selamat dalam kondisi sehat dan sudah diserahkan oleh pihak keluarga. Tentu saja pertanyaan yang paling dipertanyakan oleh publik adalah mengapa kemudian wilayah cagar alam ini di Kabupaten Jayapura ini bisa terjadi pembalakan liar, di mana seharusnya di cagar alam tersebut dilakukan sebagai upaya-upaya yang kemudian paling tidak melindungi wilayah tersebut supaya tidak terjadi perusakan lingkungan. Mengapa kemudian sudah ada 2 dekade terakhir tumbuh populasi sebanyak 430.000 di sana? Saya akan berharap semoga saja Ani Ramir rekan saya pada hari ini bisa membantu kami untuk menjawab kenapa kemudian hal tersebut bisa terjadi. Ani, silahkan. Baik Kevin Egan, terima kasih. Pemirsa, banjir bandang di dataran tinggi Sentani, Papua menyentakkan publik. Daerah pegunungan yang nyaman ditinggali dihantam bencana banjir bandang yang dahsyat. Kerusakan hutan di sekitar wilayah Sentani dituding sebagai biang keladi banjir yang meminta begitu banyak korban jiwa. Seberapa parahkah kerusakan hutan di wilayah Sentani sehingga dapat menimbulkan bencana yang dahsyat? Sudah hadir bersama saya Bapak Dr. IB Putra Partama, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dari KLHK. Pak Putra, selamat pagi. Pak Putra, ini kita banyak pihak dan tokoh yang bahkan menunjuk gitu, menduga bahwa salah satu penyebab banjir bandang di Sentani yang menewaskan hingga saat ini lebih dari 100 orang, sekitar 102 atau 103 begitu yang meninggal dunia. Salah satunya adalah karena kerusakan cagar alam di pegunungan Siklops yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura, 2 wilayah itu. Tidak macam-macam Pak, tidak tanggung-tanggung. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB yang salah satunya yang menyebut itu, lalu Kepala Kantor SAR Jayapura sendiri yang menyatakan bahwa kerusakan alamlah salah satu penyebab banjir. Benar demikian? Oke, pertama saya akan bicara berdasarkan data. Ya, data dari penafsiran citra satelit resolusi tinggi dari seri tahun 90 sampai 2018. Kedua, yang saya sampaikan ini bukan pembelaan diri, tetapi untuk menyampaikan data yang berimbang. Benar bahwa kerusakan hutan itu terjadi, ya, di berbagai tempat. Lahan kritis kita 14 juta hektar. Benar bahwa hutan rusak itu bisa menjadi penyebab longsor. Tetapi tidak semua banjir dan longsor itu hanya karena itu. Nah, khusus untuk banjir bandang, banjir bandang ini selalu penyebabnya itu adalah adanya bendungan-bendungan alami yang terbentuk di hulu. Ketika bendungan ini tidak kuat lagi menahan air karena hujan yang sangat ekstrim, maka jebollah dia membawa semua material dan air ke hilir. Nah, itu yang terjadi di Sentani? Itu terjadi di Sentani dan di Warrior tahun 2010 yang lalu. Jadi bendungan alami di hulu itu terjadi karena urusan geologis. Jadi lereng-lereng yang sangat curam di hulu, jenis geologi yang remah, yang kedap air, yang sangat mudah longsor, sehingga dia longsor secara alami, makanya membawa pohon dengan akar-akarnya. Nah, itu kemudian membendung jurang-jurang. Karena jurang kebendung, air tertahan di sana. Tadi Anda sendiri mengakui bahwa memang terjadi kerusakan hutan, ada lahan-lahan yang kritis begitu. Apakah itu juga termasuk yang di Pegunungan Siklops? Nah, di Pegunungan Siklops ini, data series citra satelit kita mengatakan untuk seluruh das, ya, termasuk Siklop di dalamnya itu, dari tahun 1990 sampai 2018 terjadi perubahan tutupan hutan yang relatif kecil, stabil. Jadi tahun 1990 itu luas kawasan berhutannya 60%. 2018, 28 tahun berikut, 55%. Jadi ada memang penurunan 5%. Sekitar 5% datanya. Ini kami mendapatkan informasi bahkan dari Kepala Dinas Kehutanan Papua sendiri ya Pak ya. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura yang mengatakan bahwa tahun 2012 wilayah yang rusak begitu di cagar alam sekitar 7% Pak. Artinya 2012 saja sudah lebih besar dari 5%. Ini bagaimana konfirmasi perbedaan data ini? Ya, das dan cagar alam ini ada di dalam das. Ya. Dasnya ini luasnya lebih luas dari cagar alam.
cagar alam ini luasnya 31-an ribu. Ya, betul. Kalau 7% dari 31-an ribu itu 2.500-an. Nah, data kita memang mengatakan seluas sekitar 2.500 hektar itu di dalam cagar alam ini memang berupa pemukiman dan pertanian lahan kering campur. Jadi memang ada itu 2.500 itu dari 1.500 daerah tangkapan air. Itu berupa pertanian lahan kering dan pemukiman, tetapi itu di bawah. Kan ini Cyclops ini kelerengannya dari 25% ke atas sampai ada di bawah 15%. Nah yang itu tadi 2.500 itu yang di bawahnya. Oke, jadi dengan kata lain Anda mengatakan bahwa banjir bandang di Sentani penyebabnya bukan karena kerusakan di cagar alam pegunungan Cyclops. Ya, jadi saya tidak menampik bahwa ada bagian yang rusak. Ya. Tidak menampik ada hal-hal yang merusak itu, tetapi yang menyebabkan banjir bandang adalah didukung dengan data kami adalah adanya longsor-longsor alami di hulu yang membendung air, yang kemudian ketika curah hujan berlipat-lipat tanggal 16 itu, bendung-bendung alam ini tidak tahan, jebol dia, membawa segala material termasuk Pak kayu Putra, dengan faktanya akar-akarnya. adalah ketika material yang turut hadir datang bersama banjir bandang itu tidak hanya batu, tidak hanya lumpur, tapi juga gelondongan pohon begitu, kayu begitu. Apakah itu bukan indikasi kuat bahwa memang ada pembalakan liar di sana? Saya mengatakan bukan tidak ada, tetapi foto-foto ada kayu yang terbawa itu dengan akar-akarnya utuh. Itu menunjukkan memang kayu itu tercabut longsor oleh longsor. Nah, kalau yang ditebangkan berupa log terpotong rapi lah. Bukan tidak ada, pasti ada lah itu. Karena kalau bicara illegal logging, Papua ini memang banyak masalah illegal logging. Ya. Tapi kita bicara Papua. Kalau bicara gini kan harus spesifik. Ini kita bicara Cyclops, bicara Sentani. Kalau dikatakan seluruh Papua kayak tadi dikatakan apa 400 sekian ribu mendiami Cyclops. Dari 43.000 di tahun 2003. Ya, itu kan penduduk Papua aja berapa? Penduduk Papua cuman mungkin 6 juta tuh, saya enggak hafal. Kalau 400 sekian ribu aja tinggal di Cyclops kan. Jadi Anda membantah data itu? Ya, saya tidak punya angkanya, tapi doesn't make sense. Doesn't make any sense kalau 400 sekian ribu tinggal di Cyclops. Dan data dari Citra Satelit mengatakan ya 2.500 hektar tadi berupa pemukiman dan lahan kering. Tapi bencana sudah terjadi, Pak. Lalu apa yang akan dilakukan oleh KLHK sendiri? Nah itu terlepas dari bencana ini terjadi apa tidak, kita kan sudah memetakan lahan-lahan kritis, rawan longsor, rawan banjir di seluruh Indonesia. Kita punya petanya. 2014 sudah kita share ke Pemda-Pemda. Peta daerah rawan banjir, rawan longsor, supaya dijadiin dasar. Sentani ini termasuk sangat daerah rawan. Okay. Sentani kotanya sendiri disebut dengan flood plain. Jadi dia memang dari curam langsung di bawah Sentani datar. Jadi secara logika saja ketika air berlebih ya ke situ perginya. Jadi selayaknya memang tempat seperti Sentani ini ditinjau lagi penataan ruangnya, pemukimannya ditata lagi. Karena itu tadi dia itu flood plain. Peta yang kami edarkan 2014 itu semestinya memang menjadi acuan bagi Pemda-Pemda untuk melaksanakan pembangunan. Jadi kita punya itu. Nah, kita juga punya peta lahan kritis di berbagai tempat di Indonesia. Berdasarkan peta itu, arahan Presiden juga kita prioritas untuk rehabilitasi lahan-lahan kritis yang pertama rawan bencana, kedua dia menjadi daerah tangkapan air dam, ketiga menjadi tangkapan air danau prioritas termasuk Sentani. Ke situ kita arahkan rehabilitasi. Rehabilitasi ini maksudnya apa, Pak? Kalau misalnya udah kadung berubah jadi ladang, jadi jadi kebun, jadi permukiman, apakah juga punya power gitu untuk memaksa mengubah itu kembali jadi lahan? Ya, memang di situ salah satu persoalannya, persoalan sosial. Jadi ketika masyarakat sudah terlanjur di situ, apalagi di Cyclops ini, masyarakat adat yang sudah duluan di situ, mau kita kemanain. Nah yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara mereka memanfaatkan lahan dengan cara-cara yang lebih konservatif terhadap tanah dan air. Itu yang kita lakukan. Jadi dua pendekatan,
melalui vegetasi, ya, dan juga kita membangun bangunan-bangunan untuk mencegah erosi seperti dam penahan, dam pengendali. Artinya ada tindakan yang akan segera dilakukan begitu. Ada, dan ini terlepas dari banjir ini, kita memang sudah rencanakan. Dalam waktu segera atau multi years nih Pak, karena urgensinya cukup tinggi. Kita sudah rencanakan sebelum ini, ya, sebelum kejadian sama kayak Jenebrang Sadang, sebelum kejadian Jenebrang Sadang kita sudah prioritaskan di sana melakukan kegiatan rehabilitasi lahan ini. Nah untuk Sentani, karena ada tambahan situasi seperti ini, kita tingkatkan lagi. Jadi target sebelumnya itu kita 1.000 hektar untuk melakukan revegetasi, kita naikkan menjadi 2.500 hektar. Lebih dari 2 kali lipat. Ya, juga pembangunan dam-dam penahan tadi. Tapi ini dam penahan loh yang mencegah erosi, bukan damnya PUPR itu. Oke, baik. Pak Putra, kita tunggu langkahnya karena memang kita harus sama-sama menjaga alam dan juga menjaga agar bencana seperti ini tidak terjadi lagi. Pak Putra Partama, Dirjen Pengelolaan Das dan Hutan Lindung KLHK, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini.